Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di dalam program Saat Teduh kita bersama Sekar. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur kalau kami pada hari ini, pada pagi hari ini boleh merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memberkati kami, memberikan kepada jiwa kami makanan rohani kami. Tuhan akan meneguhkan iman kami, bahkan melalui firman-Mu Tuhan akan membentuk kelakuan kami. Biarlah kiranya Tuhan menyertai perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara sekalian, perenungan kita pada pagi hari ini bertema kemuliaan yang rusak. Tema ini sama dengan tema khotbah KU kita pada hari Minggu yang lalu. Diambil daripada kitab Roma, pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab memberikan kesaksian kepada kita bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Dan oleh karena itu kehilangan kemuliaan Allah. Dari manusia pertama, Adam, sampai pada kita keturunannya, semua sudah pernah berbuat dosa dan masih berbuat dosa. Dan kita semua adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu di mata Tuhan, kita tidak ada yang dianggap baik ataupun benar. Sekalipun mungkin sebagai mata manusia kita bisa melihat orang-orang tertentu terlihat baik, terlihat benar. Betul, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun orang yang bisa dianggap benar dan baik. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, cacat dan rusak. Nah saudara-saudara sekalian, tetapi kita pada pagi hari ini mau merenungkan bagian tertentu daripada ayat ini, yaitu bagian tentang kemuliaan Allah. Kita mau mencoba memahami apa itu kemuliaan Allah, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau saya bertanya kepada saudara-saudari sekalian, apa itu kemuliaan? Biasanya kita akan mencoba mendeskripsikannya bahwa kemuliaan itu sebagai sesuatu yang suci, yang kudus, yang tak bercacat, yang bersih, yang indah, yang terhormat, yang besar, dan lain sebagainya. Betul, saudara-saudara, itu adalah atribut-atribut daripada kemuliaan. Tetapi kalau saya bertanya kepada Anda sekalian, apa itu kemuliaan Allah? Seperti apa itu kemuliaan Allah? Maka mungkin kita akan mencoba berpikir lebih dalam. Apa itu kemuliaan Allah? Seperti apa itu kemuliaan Allah? Banyak daripada kita akan kesulitan untuk mencernanya. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab, firman Tuhan, memberikan kepada kita petunjuk. Kita bisa melihatnya di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Berbunyi demikian, saudara-saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Menarik, saudara-saudara, di sini murid-murid Tuhan Yesus berkata bahwa mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu dikatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara sekalian, kemuliaan Allah dideskripsikan oleh firman Tuhan sebagai sebuah pribadi, bukan sebagai sebuah atribut atau karakteristik. Kemuliaan Allah adalah pribadi. Pribadi sang firman hidup itu sendiri, yang kemudian dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah sang pribadi firman hidup. Nah, ini menarik untuk kita pahami. Kenapa Alkitab
menunjuk tentang kemuliaan Allah adalah sang pribadi itu, sang pribadi firman hidup itu. Karena saudara ada 3 hal. Yang pertama, karena sang pribadi firman hidup itu sendiri adalah Tuhan sendiri. Maka tentu dia adalah mulia. Dan hal yang terkait dengan itu adalah sang firman hidup dikatakan adalah anak tunggal Bapa. Maksudnya mau menunjuk kepada satu-satunya, tidak ada gantinya. Maka dialah satu-satunya yang mulia. Tidak ada gantinya, karena tidak ada gantinya maka dia begitu berharga, dia begitu mulia. Dia adalah Tuhan dan dia adalah satu-satunya. Maka dia adalah sang kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, yang kedua yang menarik terkait dengan hal tersebut adalah dicatat juga di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dikatakan bahwa segala sesuatu dunia ciptaan ini dan yang ada di dalamnya diciptakan melalui sang firman hidup. Artinya saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat alam semesta begitu indah dan luar biasa. Ketika kita mendengarkan seni, lagu, atau gambar, wah indah ya. Ketika kita melihat pribadi seseorang, wah cantik ya, cakep ya, oh baik ya, wah luar biasa. Dan lain sebagainya. Kita bisa bersyukur dan merasakan keindahan di dalamnya. Itu adalah cuma bagian kecil daripada keseluruhan, daripada kemuliaan Allah. Karena di dalam sang firman hidup itu sendiri, segala sesuatu yang indah, yang baik, dan yang mulia di dalam dunia ini diciptakan. Oleh karena itu kemuliaan Allah bukan sebuah atribut ataupun sebuah karakteristik, tapi kemuliaan Allah adalah sang pribadi firman hidup itu sendiri. Saudara, kalau kita bisa bersyukur tentang keindahan alam, bukankah kita harus lagi terpukau oleh sang firman hidup yang menciptakan segala sesuatu ini? Dia lebih mulia daripada alam ini. Nah, saudara-saudara, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Kenapa kemuliaan Allah itu adalah sang pribadi firman hidup? Karena dia adalah firman Allah yang ajaib. Dia tidak saja mencipta, tetapi bahkan dia memutuskan untuk dengan rela masuk ke dalam dunia ciptaan. Yang mencipta, yang mulia itu, yang sumber itu, rela masuk ke dalam dunia ciptaan. Pencipta yang seperti siapa yang bisa seperti demikian? Pencipta seperti siapa yang demikian humble? Tidak ada yang lain, saudara, kecuali sang pribadi, sang firman hidup itu sendiri, yang kita kenal di dalam inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian, murid-murid berkata, kami sudah melihat kemuliaannya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, seperti apa itu kemuliaan? Kalau tadi kita berbicara tentang apa itu kemuliaan Allah, maka sekarang kita berbicara seperti apa itu kemuliaan Allah. Seperti di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Satu hal yang bisa kita pelajari adalah begini, saudara. Di dalam pribadi Tuhan Yesus kita bisa melihat hidupnya itu penuh dengan kasih. Tetapi pada saat yang sama dia adalah pribadi yang penuh dengan kebenaran, tak bercacat, tak berdosa. Dan hal ini terangkum di dalam perkataan dia tentang hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Dia mengajarkan kepada kita satu prinsip yang mencakup semuanya itu. Kasih, dan itulah hukumnya, dan itulah kebenarannya. Kebenarannya adalah kamu harus mengasihi. Dan kebenarannya adalah kasih. Dan kasihnya adalah kebenaran. Nah, saudara-saudara, saya tidak bisa bergerak lebih jauh daripada hal ini untuk menjelaskan. Karena hal itu terlampau luar biasa. Siapa di antara kita, manusia berdosa, yang memiliki hidup yang memancarkan kemuliaan Allah? Pada saat yang sama penuh kasih, pada saat yang sama memancarkan kebenaran. Tidak ada yang sanggup, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau memikirkan apa itu kemuliaan Allah, maka kita tidak perlu jauh-jauh, saudara. Kita hanya perlu melihat di dalam diri, di dalam pengajaran, di dalam kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia hidup penuh kasih dan penuh
kebenaran. Itulah kemuliaan Allah. Siapakah diri kita? Kita adalah orang-orang berdosa yang memerlukan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya perenungan pada pagi hari ini memanggil kita semua untuk mencari Dia. Amin. Ya Tuhan, kami rindu untuk terus mengenal Engkau. Kami menyadari bahwa Engkaulah Sang Kemuliaan itu sendiri, dan kami seharusnya hidup di dalam Engkau. Tuhan, kami manusia berdosa yang telah kehilangan Engkau. Pulihkan kami dan bawa kami kembali di dalam hadirat-Mu. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama berdoa syafaat untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kerohanian jemaat kita, agar masing-masing daripada kita rindu hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup untuk semakin mengenal Tuhan setiap hari. Yang kedua, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang tengah berduka di tengah-tengah masa pandemi ini karena kehilangan anggota keluarga. Dan juga kita berdoa agar Tuhan memberikan kesembuhan bagi jemaat kita yang terjangkit COVID-19. Kiranya damai sejahtera dan penyembuhan daripada Tuhan turun atas mereka. Ya Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh mengambil waktu teduh sejenak untuk merenungkan akan Engkau dan siapakah diri kami di hadapan-Mu. Dan juga terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat dan berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang seiman yang sedang bergumul. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.